Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Sebagai ungkapan syukur, Civitas Akademika gelar persembahyangan bersama. UKM PPG K1 Gelombang 1 tahun 2022, kelulusan Undiksa lampaui rata-rata nasional. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Memasuki akhir tahun 2022, Civitas Akademika melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Pemutaran dan Pura Bukit Kursi. Dua pura ini berada di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Persembahyangan yang bertepatan dengan hari purnama ke-6 ini dipimpin langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel. Ia didampingi oleh Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, para dekan, dan Direktur Pasca Sarjana. Persembahyangan yang mulai menjelang sore ini diawali di Pura Pemutaran. Suasana khidmat sangat terasa, demikian juga dengan rasa kebersamaan. Beranjak dari pura ini, persembahyangan berlanjut ke Pura Bukit Kursi. Pura ini berada di perbukitan dan pemedek harus melewati ratusan anak tangga yang menanjak. Dalam perjalanan, mata dimanjakan dengan indahnya kawasan perbukitan yang kini telah menghijau. Saat tiba di pura, mata dimanjakan dengan indahnya panorama laut Bali Utara. Rektor Inyoman Jampel mengatakan, persembahyangan ini sebagai ruang untuk memohon kerahayuan sekaligus sebagai wujud ungkapan syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, untuk Civitas Akademika Undiksa di segala aktivitas untuk mencapai visi misi Undiksa, yaitu menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihitakarana di Asia pada tahun 2045. Prinsipnya di dalam perjalanan kita melakukan persembahyangan bersama ini, tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita semua berada dalam kerahayuan, karena kita mempunyai visi yang memang sudah kita implementasikan dalam melaksanakan Trihitakarana, ya, karena intinya adalah harmoni. Ya. Kita juga punya slogan Undiksa Harmoni untuk Undiksa Unggul dan Indonesia tangguh. Rektor yang dikenal humble ini mengajak Civitas Akademika untuk selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan ke depan. Dua hal tersebut diyakini telah mampu mengantarkan Undiksa ke arah semakin baik dan mampu mencapai berbagai prestasi. Tetapi tidak hanya sekedar prestasi yang kita jaga, tapi lebih daripada itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam visi itu, ya, itu memang harus kita jaga dan kita harus tingkatkan. Rektor Jampel akan mengakhiri jabatan periode kedua pada April 2023. Ia menaruh harapan pada pemimpin selanjutnya untuk dapat menjadikan Undiksa semakin baik, semakin unggul, dan mampu mewujudkan Indonesia tangguh. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Undiksa Harmoni, untuk Undiksa unggul, Indonesia tangguh. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali mendapat kunjungan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta.
Kunjungan kali ini dalam rangka sharing knowledge berkaitan dengan penyusunan naskah akademik, struktur organisasi, dan tata kerja SOTK. Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, salam harmoni. Pada kunjungan kali ini, rombongan Untirta dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas, Haji Kurnia Nugraha, didampingi Kepala Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan Deden Heri Hermawan bersama sejumlah staf. Rombongan diterima oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluh Wayan Yasmiati, didampingi Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama AKPK Imadiasa. Kurnia Nugraha menyampaikan, kunjungannya ke Undiksa dalam rangka sharing informasi berkaitan dengan penyusunan naskah akademik SOTK yang sudah dilakukan oleh Undiksa. Sebagai universitas yang lebih dulu sudah melakukan hal tersebut, dirinya ingin mengetahui tahapan-tahapan yang harus diambil. Ingin lebih dalam belajar mengenai proses SOTK. Kebetulan kami sekarang sedang juga proses SOTK di kementerian. Jadi kami juga masuk tahapan ke Menpan RB. Nah kan dari Undiksa sudah. Nah, jadi kami kan belajar tahapan-tahapan itu sehingga diharapkan nanti ketika pada saat kami pembahasan di Menpan RB kami sudah punya wawasan lah, punya bahan lah sehingga nanti bisa lebih lancar. Ditambahkan, sebagai perguruan tinggi yang saat ini menuju perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH, Undiksa dan Untirta diharapkan dapat saling berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas. Sementara itu, Kepala Biro UK Undiksa Yasmiati memberikan apresiasi atas kepercayaan kepada Undiksa sebagai tujuan sharing penyusunan SOTK. Ia berharap hubungan baik yang sudah dijalin oleh Undiksa dan Untirta saat ini dapat terus berlanjut, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi misi masing-masing universitas. Sangat apresiasi ya dan berterima kasih sudah memilih Undiksa sebagai sharing ya untuk sharing penyusunan ATK dan sekaligus sharing tujuan wisata. Jadi Undiksa salah satunya tujuan wisata dari teman-teman perguruan tinggi yang lain sekaligus untuk berwirausaha wisata, dapat sharing secara akademik dan dapat menambah teman baru bagi kita teman-teman di Sivitas Akademika Undiksa. Sebelumnya, Undiksa juga telah menerima kunjungan dari UPT Data dan Informasi pada bulan November yang lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka sharing pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi TIK. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 telah usai. Tingkat kelulusan ujian ini sebesar 88%. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 79,92%. Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi dan refleksi pelaksanaan PPG Jumat pekan kemarin. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya mengatakan, meskipun angka kelulusan UKM PPG terbilang tinggi, evaluasi, identifikasi kekurangan maupun identifikasi praktik baik tetap dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan PPG ke depan. Peningkatan angka kelulusan dilakukan dengan menyiapkan mahasiswa semakin baik maupun penguatan kolaborasi dengan dosen pendamping maupun guru pamong. Demikian juga dengan pendalaman materi yang terus dimaksimalkan. Pada rapat yang berlangsung di Kuta Badung ini, juga dibahas persiapan UKM PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 yang dijadwalkan pada 17 dan 18 Desember 2022. Ujian ini akan dilaksanakan dengan berbasis domisili, yaitu peserta mengikuti secara online dari kediaman atau tempat yang terjangkau akses internet. UKIN dan UP, dan itu semua berlangsung minggu depan. Harus kita persiapkan, ya. Nah, saat ini juga kita akan melaksanakan refleksi terhadap pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1
yang sudah berakhir dengan tingkat kelulusan kita 85%, jauh di atas rata-rata nasional. Nah itu kita refleksi, walaupun mungkin kita ya bangga dengan kelulusan seperti itu, tapi tidak ada salahnya kita coba melihat mana kekurangan kita, kemudian apa praktek baik kita yang bisa kita teruskan untuk bisa kita perbaiki juga nanti, mungkin itu. Ya. Nah, meskipun kelulusan kan 85%, apa langkah strategis nanti ke depan Pak untuk peningkatannya? Tidak ada lain, langkah strategis itu adalah mempersiapkan mahasiswa sebaik mungkin untuk bisa ikut ujian. Nah, persiapan itu kan nanti harus berkolaborasi dengan dosen dan guru yang akan membimbing mereka. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Nilohwayan Yasmiati yang hadir pada rapat ini mewakili Rektor memberikan apresiasi atas kinerja tim PPG yang dinilai sudah baik. Ia juga mengingatkan terkait pelaporan pelaksanaan kegiatan yang harus disusun dengan cermat dan teliti, serta didukung dengan dokumentasi. Kedepan, pelaksanaan PPG Undiksa diharapkan dapat semakin baik dan tetap selalu mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Untuk urusan keuangan itu harus lengkap ya dilaporkan, baik itu data dukungnya tidak boleh tertinggal karena itu sebagai bukti bahwa kita melakukan kinerja pelaksanaan PPG, baik itu melalui proses seleksi sampai pelaksanaan sampai pelaporan itu semua harus lengkap. Baik kalau itu ada foto-foto itu langkah bagusnya karena foto-foto itu mencerminkan bahwa itulah kegiatan yang realitas yang real dilakukan kita di Undiksa. Jadi harus teliti, benar dan tepat dalam pertanggungjawaban pelaporan dalam keuangan karena ini sangat riskan sekali. Kalau ada kesalahan sedikit itu pasti akan dikejar untuk hal-hal yang lainnya. Melalui PPG ini, Undiksa diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan guru unggul dan profesional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar fokus grup discussion FGD penyusunan pelaporan keuangan tahun 2022 di Hotel Bali Taman Buleleng Rabu pekan kemarin. Melalui kesempatan ini, pengelola keuangan harus bekerja teliti, cerdas, dan penuh kehati-hatian. Demikian penekanan Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Nilohwayan Yasmiati saat membuka acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pada hari ini diawali Input laporan keuangan dilakukan pada sistem aplikasi keuangan tingkat instansi sakti. Sistem ini adalah integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh satuan kerja atau Satkar. Sistem ini terdiri atas modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, dan modul administrator. Adanya beberapa modul ini yang menurut Yasmiati diperlukan ketelitian dan kehati-hatian untuk mengantisipasi kesalahan.
karena sedikit pun ada kesalahan itu berakibat fatal, dan itu akan pengurusan penyelesaian itu sangat panjang sampai ke Kementerian Keuangan, sehingga sulit atau lama pemrosesan untuk kembali ke laporan yang baik jadinya kalau sudah ada kesalahan penginputan data, dan mata anggaran harus dikuasai supaya tidak ada salah memasukkan mata anggaran atau akun belanja barang maupun belanja lainnya. Birokrat asal Kabupaten Tabanan ini juga menekankan dalam penyusunan laporan keuangan, koordinasi antar bagian terkait sangat penting untuk selalu dijaga. Demikian juga jika ada permasalahan, dapat melakukan langkah-langkah antisipasi, baik dengan koordinasi ke KPPN Singaraja sebagai mitra kerja atau langsung ke pusat. FGD ini menghadirkan narasumber dari KPPN Singaraja, yaitu Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, Ketut Putu Oki Murjana, dan Ketua Satuan Pengawas Internal SPI Undiksa Iwayan Krisna Eka Putra. Di sela kegiatan ini, Oki Murjana menyebutkan, dalam penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi Sakti, seluruh pengelolaan anggaran sangat berperan dan kesesuaian terhadap modul yang ada menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dari modul komitmen, ketika di modul komitmen telah salah akun belanja, kemudian penentuan misalkan pemilihan kode barang, misalnya dari aset atau pembelian, dia pasti akan berdampak pada modul pelaporan. Dan prosesnya berarti ada satu penelitian di situ pada saat dan koordinasi antar unit dari masing-masing pengelola pada proses itu yang harus. Pria asal Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng ini berharap pengelolaan dan pelaporan keuangan Undiksa ke depan semakin baik. FGD ini diikuti oleh pengelola keuangan dan pengelola barang milik negara BMN di tingkat rektorat, fakultas, dan pasca sarjana. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melakukan langkah strategis untuk penguatan kurikulum pendidikan profesi guru PPG sebagai bagian dari program revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK. Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Berperan. Nah, itu yang ingin kita dapatkan. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali lagi nih sudah mau hadir, mau bagi ilmunya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini akan terlahir kurikulum nantinya yang menyesuaikan dengan dunia usaha dan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melakukan langkah strategis untuk penguatan kurikulum pendidikan profesi guru PPG sebagai bagian dari program revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK. Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Kolaborasi bersama DUDI ini diawali melalui workshop Sabtu 10 Desember 2022. Narasumber yang dihadirkan yaitu General Manager Pelataran Ubud Hotel and Spa Putu Visonsila Hari Purnawan, Rekrutmen Konsultan Jolly Roger, International Campus Nima Dewi Dani, Business Management and Accounting Service Dr. Iputu Diatmika, dan Direktur BE Fitur Teguh Nugraha. Selain itu juga, ada Kepala SMK Negeri 1 Singaraja Wayan Gunastra. Materi yang dipaparkan berkaitan dengan manajemen usaha dan industri maupun teaching factory. Koordinator PPG Undiksa, Igede Nurjaya menyampaikan, keterlibatan para pelaku DUDI dalam penyusunan kurikulum sangat penting untuk penguatan aspek praktis yang nantinya ditularkan kepada mahasiswa. Ditegaskan, dunia praktis jauh lebih sulit daripada dunia teoritis. Pengetahuan dunia praktis menurut Nurjaya sangat penting dimiliki oleh para peserta PPG sebagai bekal untuk melatih peserta didiknya nanti. Oleh karena itu, kerjasama Undiksa dengan DUDI sangat diharapkan dapat terrealisasi, paling tidak bisa menjadi mentor melalui program praktisi mengajar. Menghilangkan kesombongan akademik yang mungkin dimiliki oleh beberapa teman, atau yang mungkin kita merasa memilikinya gitu. Karena kita tidak hidup hanya di dunia akademik saja, tapi di dunia praktis itu jauh lebih susah. Gitu.
Kalau di dunia akademik mungkin ibarat Pak Menteri, Pak Nadiem, Mas Nadiem itu kan baru berenang di kolam renang. Tetapi kalau di dunia nyata, di dunia praktisnya kita itu berenang di samudra yang banyak ombaknya gitu. Jadi ada ombak yang harus dihadapi. Nah, dan kita kedatangan sekarang perenang yang biasa mengarungi samudra. Jadi para perenang yang biasa mengarungi samudra, ada Bu Pade, Pak Gede, Pak Putu, ini sudah terbiasa naik turun. Jadi ombak bisnisnya sudah terbiasa berselancar di gelombang bisnis. Yang tentu itu nanti kita akan tularkan. Ya. Kita bermaksud itu ditularkan juga kepada calon guru profesional. Karena guru-guru itu nantinya akan mengajarkan kepada siswanya. Kalau tidak ditularkan kepada guru atau guru yang ikut PPG itu atau calon guru yang akan ikut PPG tidak memiliki kemampuan ini, maka akan susah juga nanti untuk bisa mengajarkan itu kepada atau melatihkan itu kepada siswa-siswanya. Dan sebagai pengelola tentu kita berkewajiban, ya. Sebagai pengelola kita berkewajiban memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap bisnis itu. Narasumber Vison Sila Haripurnawan juga menilai kolaborasi perguruan tinggi dan DUDI sangat penting. Kolaborasi ini dapat menjadi ruang untuk memadukan pengalaman di dunia akademik dan dunia profesional. Sangat penting, Mbak, karena kalau di kelas mahasiswa kan cuma belajar teori, sedangkan kalau di dunia industri langsung praktek. Jadi emang harus ada kolaborasi antara kedua, harus bersinergi antara dunia industri sama dunia praktisi. Makanya Kementerian Pendidikan melaunching praktisi mengajar, di mana saya salah satu pengajar di sana, which is sangat bagus. Ya. Nah, kalau saat ini seperti apa Pak melihat tantangan-tantangan yang dihadapi perguruan tinggi? Apakah prakteknya sudah sesuai harapan atau gimana Pak? Ya, tantangannya sekarang dari perguruan tinggi saya melihat sudah bagus. Sekarang generasi Z ini yang harus kita benar-benar gempur. Karena mereka agak manja. Nah, disinilah peran kita sebagai guru pendidik agar terus mengingatkan mereka. Lebih tahan banting, jangan mewek, jangan baper. Karena di dunia industri kita murni profesional, nggak ada like and dislike, Pak. Ya, dan apa pesan untuk Undiksa Pak ke depan, khususnya program PPG-nya? PPG semoga sukses dengan program-programnya, menghadirkan guru-guru yang handal, dan menciptakan produk mahasiswa yang ready untuk bekerja di dunia usaha. Kolaborasi ini dapat menjadi ruang untuk memadukan pengalaman di dunia akademik dan dunia profesional. Hal senada dikatakan oleh Widani. Menurutnya, PPG Undiksa memang harus dikolaborasikan dengan dunia usaha untuk melihat lebih nyata potensi dari mahasiswa. Perempuan ramah ini juga menyatakan siap bekerja sama dengan Undiksa dalam peningkatan kompetensi mahasiswa maupun siap untuk sharing pengalaman di dunia industri yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. PPG Undiksa memang harus dikolaborasikan dengan dunia usaha. Artinya di situ biar kita bisa melihat bagaimana artinya potensi dari mahasiswa tersebut kan. Jadi bagaimana potensi kita bisa lihat dari situ, artinya ke depannya untuk output daripada mahasiswa tersebut kan kita bisa pantau di awal. Jadi cocoknya di mana, artinya biar ada penyesuaian. Dari sisi hotel ya, untuk kolaborasinya, untuk kerjasama ke depan welcome, karena kami juga maksudnya develop untuk training juga di sini. Jadi mungkin bisa di-share mahasiswanya sebagai training di tempat kami. Ya. Nah, kalau dilibatkan jadi praktisi, mengajar gimana Bu? Boleh, nggak masalah. Yang penting nanti matching dengan waktunya, disesuaikan saja. Kita bisa, kan sudah kita bilang kan sharing is caring. Jadi saya istilahnya bukan mengajar tapi sharing. Kemungkinan dari sisi saya mengetahui di bidang A, yang orang lain lebih tahu di bidang B. Jadi lebih tepat sharing is caring. Kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyusunan kurikulum PPG Undiksa juga ditegaskan oleh Diatmika. Ia yang bergelut di jasa akuntan publik menyatakan kolaborasi memang harus dilakukan. Memang kalau kurikulum itu standarnya memang menginginkan bahwa kurikulum itu harus disusun dengan melibatkan praktisi sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kalau berbicara masalah akuntansi,
kurikulum itu harus selalu praktisi dilibatkan dalam penyusunannya. Misalnya kalau akuntansi itu organisasi yang menaungi organisasi itu adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi kalau memerlukan praktisi itu berarti yang kita cari sebagai narasumber, sebagai input itu untuk masukkan kurikulum kita itu adalah praktisi yang punya izin praktek. Jadi akuntan berpraktek. Kalau akuntan berpraktek itu mereka sudah berpraktek berdasarkan etika profesi, berdasarkan regulasi, berdasarkan perkembangan dunia industri. PPG Undiksa diharapkan dapat menghadirkan guru-guru yang andal dan mampu menciptakan generasi yang terampil dan siap kerja. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Universitas Jambi Kamis pekan kemarin. Kunjungan ini dalam rangka sharing informasi terkait pengelolaan bidang akademik dan kemahasiswaan. Pada Jumat pekan kemarin, terdapat juga kunjungan dari Global Institute of Technology and Business Tangerang. Kunjungan ini dalam rangka menjalin kerjasama dalam bidang Tridharma perguruan tinggi, di samping secara khusus untuk mengetahui pelaksanaan program pertukaran mahasiswa PMM yang diikuti oleh mahasiswanya. Kehadiran Universitas Jambi dipimpin oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Yatno. Ia yang hadir bersama sejumlah pejabat fungsional dan staf terkait, diterima oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Undiksa Imadeyasa, didampingi pejabat fungsional terkait, Duta MBKM, dan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan tersebut, Yatno menilai pengelolaan bidang akademik dan kemahasiswaan di Undiksa sudah berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak pada pencapaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi. Atas hal tersebut, pihaknya ingin sharing lebih lanjut terkait langkah strategis yang ditetapkan oleh Undiksa. Ya, sharing ilmu adalah terkait dengan pengelolaan bidang akademik dan kemahasiswaan, terutama dalam hal pencapaian IKU. Nah, di sini kan di Undiksa yang belum tercapai kan adalah IKU 8. Nah, ini trik-trik ini yang perlu kami belajar dari Undiksa. Kepala Biro AKPK Undiksa Imadeyasa memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia menegaskan, sharing ini berjalan dua arah, yaitu Undiksa juga belajar dari Universitas Jambi terkait pengelolaan universitas. Apa yang punya kelebihan Undiksa, dan kita juga mendapatkan apa sih yang menjadi harus kita pakai acuan untuk keunggulan juga yang dimiliki oleh universitas lain. Kedepan, antara Undiksa dan Universitas Jambi diharapkan dapat terus berkolaborasi, khususnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Di sisi lain, dari Global Institute of Technology and Business Tangerang, hadir langsung Rektor Dr. Haji Dedi Royadi, dan diterima oleh Kepala Biro AKPK Imadeyasa, didampingi PIC PMM Undiksa Dr. Gedewawan Sudata. Pada kesempatan tersebut,
Dedi Royadi menjelaskan, selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungannya ke Undiksa juga bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kami berharap datang ke sini itu ada dua agenda kami. Pertama adalah ada mahasiswa kami yang mereka memilih di Undiksa ini, ya, dan kami sebagai orang tua tentunya harus memantau anak kami, apakah sesuai nggak dengan visi misi kami, sesuai nggak dengan cita-cita anak kami, sehingga bisa kami kembangkan di kampus nanti. Yang kedua, ya kami pun harus betul-betul benchmark ya kepada kampus Undiksa ini. Bagaimana kita bisa mengetahui yang kami ketahui juga bahwa salah satu kampus 50 terbaik ini salah satunya adalah Undiksa ini. Kami lihat seperti itu ya. Dirinya menilai Undiksa telah masuk 50 besar sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, dirinya ingin lebih mengenal dan belajar banyak hal dari Undiksa. Dirinya berharap kerjasama yang dijalin tidak sebatas MOU semata, melainkan ada tindak lanjut dan aksi nyata, sehingga dapat mendukung perkembangan dan kemajuan masing-masing lembaga. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Olahraga dan Kesehatan IKFOK Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar turnamen sepak bola di lapangan Pratu Iketut Ridis, Desa Buduk, Kabupaten Badung Minggu kemarin. Laga bertajuk Forfeo ini diikuti oleh 4 tim, yaitu Pemprov Bali, Putra Ladang, Bangli, PJKR Undiksa, dan Amunisi Alumni Undiksa Singaraja FC. Hasilnya, tim Pemprov Bali menjadi juara setelah memetik 2 kemenangan dan 3 pertandingan. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. You know what it is. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Red one. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Davino. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. I wanna walk the walk on every street. I wanna ball out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. The time is now or never. You know we're better together. Don't wanna wait forever. You know we're better together. The time is now or never. Laga pembuka turnamen ini mempertemukan Putra Ladang dengan Amunisi FC. Usai peluit berbunyi, upaya saling serang dan membobol jantung pertahanan langsung dilakukan oleh kedua tim. Di menit kelima, Putra Ladang berhasil menjebol gawang Amunisi FC dengan kedudukan skor 1-0. Serangan demi serangan terus diluncurkan oleh Putra Ladang hingga kembali berhasil mencetakkan gol di menit ke-10 dan menit ke-20 berkat kerjasama apik antar pemain. Bahkan di menit ke-23, tim ini mendapatkan hadiah penalti dan berbuah gol. Kedudukan skor semakin menjauh menjadi 3-0. Tertinggal telak, Amunisi FC mencoba membalikan keadaan dan akhirnya berhasil mencatatkan gol di menit ke-27. Sayangnya, skor ini bertahan hingga peluit panjang dari wasit berbunyi dan pertandingan ditutup dengan skor 4-1. Laga selanjutnya, Pemprov Bali berhadapan dengan PJKR Denpasar. Pada pertandingan ini, gol pembuka dicetak oleh PJKR Denpasar di menit ketiga. Pemprov Bali mencoba meningkatkan serangan. Di menit ke-10 akhirnya berhasil menyeimbangkan kedudukan. Hanya berselang 1 menit, tim ini berhasil membalikkan keadaan dengan menjebol gawang PJKR Undiksa, sehingga kedudukan menjadi 2-1 dan bertahan hingga akhir laga.
Pertandingan ini kemudian disusul oleh PJKR Undiksa yang bertemu dengan Amunisi FC. Pada laga ini, Amunisi FC berhasil mencatatkan gol langsung dari jantung pertahanan PJKR Undiksa di menit kedua. PJKR Undiksa berupaya mengejar ketertinggalan, tetapi tidak membuahkan gol hingga pertandingan usai. Pada pertandingan selanjutnya, Pemprov Bali bertemu dengan Putra Ladang. Laga ini mengantarkan Pemprov Bali memetik kemenangan tipis dengan skor 1-0. Skor sama juga berhasil dipetik PJKR Undiksa atas Putra Ladang. Gol berhasil dicetak pada menit ke-15. Di laga Pamuncak, Amunisi FC berhadapan dengan Pemprov Bali. Pertandingan ini berlangsung sengit dan saling menyerang sejak awal dan berujung adanya hadiah penalti untuk Amunisi FC di menit ketiga dan berbuah gol. Serangan dan upaya menekan terus dilancarkan ke lawan dan pada menit ke-10, gol kembali berhasil dicetak. Meski tertinggal, Pemprov Bali tidak mengendurkan serangan. Akhirnya di menit ke-15, gol berhasil dicetak. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dengan demikian, dari pertandingan ini, juara diraih oleh Pemprov Bali, disusul oleh Amunisi FC, Putra Ladang, dan PJKR Undiksa. Selain itu, pemain terbaik diraih oleh Adi Mahendra dari tim Pemprov Bali. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FOK Undiksa, IKD Happy Kardiawan memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini karena dapat sebagai ruang menggali potensi sepak bola di Bali. Selain itu juga, dapat secara langsung memberikan pendidikan praktis kepada mahasiswa, khususnya cabang olahraga sepak bola. Turnamen kali ini kami memiliki tujuan bahwasanya yang pertama jelas menjalin silaturahmi ikatan keluarga besar alumni khususnya Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan buktinya mereka sudah tamat, tetapi secara khusus kita undang seperti Putra Ladang, kemudian yang bekerja di provinsi dan khusus untuk kelas Denpasar bisa terlibat dalam turnamen ini. Ya. Dan kemudian terkait dengan aplikasi mata kuliah gimana Pak? Ya, khusus untuk mata kuliah khususnya sepak bola Pak Kadek yang mendampingi dan mereka langsung praktek bagaimana memanage sebuah pertandingan yang levelnya seperti sekarang ini. Ya. Nah, harapan saya dengan kegiatan seperti ini bisa mengembangkan atau bisa menyebarluaskan bahwasanya Fakultas Olahraga dan Kesehatan tetap terbuka untuk seluruh masyarakat luas, dan kami akan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya melalui kegiatan yang seperti sekarang ini. Turnamen ini juga disaksikan oleh pemain Bali United Imade Andika Pradana Wijaya. Ia yang juga tercatat sebagai mahasiswa semester 1 FOK Undiksa menilai turnamen ini sangat bagus digelar untuk mencari bibit pemain sepak bola. Ia juga melihat dalam pertandingan, para pemain dapat bermain dengan bagus. Ya pastinya kan harapan saya ada turnamen trofeo ini, jadi kita bisa melihat bibit-bibit baru yang ada di Undiksa. Ya harapan kedepannya bisa membawa bibit-bibit bisa berprestasi di sepak bola. Oke. Andika, kenapa memilih FOK Undiksa untuk melanjutkan pendidikan tingginya? Ya pasti kan satu tujuan yaitu olahraga. Apalagi saya olahragawan, jadi saya juga butuh ilmu di olahraga untuk kedepannya. Apalagi kalau saya udah pensiun di dunia sepak bola, jadi saya bisa punya ilmu di olahraga.
Melalui turnamen ini diharapkan pula dapat mempromosikan FOK Undiksa ke khalayak lebih luas. Terlebih penerimaan mahasiswa baru segera mulai. Hal ini diharapkan mendapatkan dukungan dari para alumni. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh